Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami, Tito Hadisanto, mahasiswa pasca sarjana Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka, yang kali ini akan membahas diskusi ke-9 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara, yang mengambil tema pendidikan di negara-negara maju, tantangan dan permasalahannya. Terima kasih yang sudah menonton, mohon maaf apabila kekurangan, dan mari kita mulai. Yang pertama adalah permasalahan pendidikan di negara OECD, yaitu organisasi untuk negara-negara yang bekerja sama dalam pembangunan ekonomi. Masalahnya yang pertama adalah adanya ketimpangan pendidikan. Di antaranya ada ketimpangan di pendidikan dasar. Kemudian yang kedua, akses perguruan tinggi yang tidak merata. Yang ketiga, tantangan keberagaman dan migrasi. Kemudian adanya kerangka hukum yang tidak merata. Yang kelima adalah ketimpangan gender. Nah, kemudian permasalahan dalam negara-negara tersebut dan kaitannya dengan sekolah kami, SDT Amanah, misalkan dalam ketimpangan pendidikan di sekolah dasar. Ya, kalau negara OECD itu berarti perbedaan kualitas sekolah. Kemudian pengaruh status ekonomi pada capaian belajar. Artinya kondisi ekonomi itu mempengaruhi pada keberhasilan mereka. Sedangkan di kami, di SDT Amanah, ya pasti ada perbedaan kemampuan antar siswa. Kemudian dukungan belajar di rumah yang berbeda-beda. Ini orang tua dan lingkungannya. Kemudian permasalahan kedua tentang akses pendidikan yang lebih tinggi. Kalau di negara-negara OECD, biaya kuliah yang tinggi, kemudian adanya kondisi ekonomi yang tidak merata. Kalau di kami, itu terutama di akses informasi. Jadi ketika dari SD melanjutkan ke SMP, ini akses informasi untuk masuk SMP favorit, ya dapat berbeda antar siswanya. Jadi memperoleh informasinya. Kemudian yang ketiga, masalah keberagaman dan migrasi. Kalau di negara-negara OECD ini yang pasti ya karena ada perpindahan penduduk, ada tantangan bahasa, budaya, dan inklusivitas. Kalau di kami adanya variasi latar belakang keluarga dan daerah asal siswa. Kemudian di kedua, bagaimana negara OECD mengatasi masalah pendidikan. Nah, di ketimpangan pendidikan dasar, mereka memberikan tambahan pendanaan kepada sekolah di daerah tertinggal. Kemudian mereka juga menyediakan layanan remedial support untuk siswa yang tertinggal. Kemudian mereka menyusun kebijakan anti-segregasi. Contohnya Belanda dan Jepang mulai membatasi pemisahan sekolah berdasarkan status sosial, artinya disamakan. Kemudian yang kedua, untuk akses pendidikan yang lebih tinggi. Negara-negara tersebut memperluas skema beasiswa dan grant untuk mahasiswa miskin. Kemudian yang kedua, menghapus atau menurunkan biaya universitas di beberapa negara Eropa terjadi. Kemudian yang C, menyediakan dukungan finansial tambahan seperti living allowance, ya, biaya hidup. Kemudian untuk masalah keberagaman dan migrasi, mereka melakukan pengembangan kurikulum yang lebih sensitif budaya, culturally responsive pedagogi. Yang kedua, program integrasi bahasa bagi siswa migran, artinya siswa migran belajar bahasa tempat mereka untuk menuntut ilmu. Yang ketiga adalah kebijakan multikulturalisme dalam sekolah publik. Yang keempat adalah memperkuat kerangka hukum terkait keadilan pendidikan atau legislative reinforcement. Mereka merumuskan undang-undang anti diskriminasi dalam pendidikan. Mereka juga mewajibkan sekolah melaporkan data ketimpangan. Yang ketiga, mereka memberikan perlindungan hukum bagi kelompok rentan. Yang kelima, mendorong kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dalam dunia kerja. Jadi program STEM untuk perempuan, dukungan pendidikan bagi ibu pekerja, dan yang ketiga, kebijakan transisi sekolah kerja yang ramah gender. Nah, keterkaitan artikel tersebut dengan materi modul 7 buku modul MPDR 5302, yang pertama, modul mengkaji perbandingan kebijakan pendidikan dasar. Sedangkan artikel menunjukkan bagaimana OECD membangun equity atau persamaan. Yang kedua, modul menyoroti konsep pemerataan atau equity dan keunggulan excellence. Sedangkan artikel memperjelas dilema itu dengan data. Dan yang ketiga, modul membahas global trend pendidikan dan artikel mencerminkan tren terbaru yang ada di negara-negara OECD. Nah, yang ketiga, kita akan membahas tentang sistem pendidikan Jepang dan hubungannya dengan pencapaian PISA. Nah, ketika Jepang
merasa nilai PISA mereka menurun, maka mereka mempunyai beberapa kebijakan. Yang pertama, mereka menggunakan kurikulum nasional, course of study, yang kuat, terstandar, dan direvisi berdasarkan hasil PISA. Kemudian mereka mempunyai konsep Zest for Life, menjadi fondasi untuk membangun kompetensi abad 21, berpikir kritis, mandiri, bekerja sama, beretika, dan juga kesehatan. Kemudian yang ketiga, mereka melakukan revisi tahun 2008-2009, secara eksplisit memasukkan key kompetensi OECD, seperti literasi, problem solving, dan aplikasi pengetahuan. Yang keempat, mereka memiliki sistem akuntabilitas terkontrol, menjaga kualitas tanpa menimbulkan kompetisi tidak sehat antar sekolah. Dan yang kelima, mereka mempunyai kombinasi antara disiplin, budaya belajar yang kuat, serta integrasi pembelajaran inquiry. Artinya, di situ membuat siswa Jepang unggul dalam penilaian berbasis kompetensi seperti PISA. Demikian yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.